Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesempatan ini, Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo memberitahukan bahwa kebaktian online GKI Sangkrah Solo diperpanjang setidaknya sampai tanggal 13 April 2020 sesuai dengan keputusan pemerintah Kota Surakarta. Sekaligus kami tetap menyerukan agar saudara-saudara untuk tetap tinggal di rumah. Apabila terjadi perubahan situasi dan kondisi darurat COVID-19, kami akan memberitahukan lebih lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila saudara tergerak guna mendukung pekerjaan Tuhan yang terus kami lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara dapat mengirimkannya melalui rekening GKI Sangkrah Solo, rekening Bank Bumi Arta nomor 31012057558. Atau saudara juga dapat menabung persembahan saudara. Dan apabila masa darurat ini telah berlalu dan kebaktian dapat berjalan dengan normal kembali, saudara dapat membawa tabungan persembahan saudara tersebut ke gereja. Demikian keputusan Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo. Mari kita tetap berdoa untuk pemulihan kondisi dunia ini dan kemenangan dalam perjuangan kita melawan COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih dan pengharapan Kristus. Hari ini kita masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing sebagai wujud iman dan tanggung jawab kita untuk mencegah dan memutuskan penyebaran virus Corona COVID-19. Karena itu, Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat bersukacita merayakan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan hadir melawat dan memberkati kita semua dalam ibadah hari ini. Marilah kita datang menghadap Tuhan yang Maha Agung. Kami menghadap Tuhan dalam kerendahan. Terpujilah Tuhan yang karena kasih-Nya telah menanggung dosa kita. Kami memuji Tuhan dengan segenap hati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Tuhan besertamu. Dan Besertamu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang masih beribadah di rumah kita masing-masing pada hari ini. Namun kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir berjumpa dengan kita, melawat dan memberkati kehidupan kita. Karena itu marilah kita bersehati berdoa, memohon berkat dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami tetap percaya dan meyakini sungguh Engkau baik dan merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kerapuhan dan kelemahan kami sebagai manusia, di tengah-tengah pandemi COVID-19 membuat kami harap-harap cemas, khawatir, takut, serta kehilangan pengharapan karena melihat keadaan belum membaik. Maka biarlah Engkau mengampuni kami dalam belas kasihan-Mu, supaya kami tetap hidup berpengharapan di dalam Tuhan dan tetap hidup berbuah berkat di sepanjang kehidupan kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang merupakan sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan sungguh membuka hati dan pikiran kami, juga memberikan kehidupan kami, kehidupan yang semakin mengasihi Tuhan, berpengharapan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Kiranya anugerah dan kuasa pertolongan Tuhan yang menolongnya. Kami siap mendengarkan dan juga menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan Injil akan dibacakan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 7. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 7. Beginilah berita Injil. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Demikianlah berita Injil yang akan kita renungkan dan hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Saudara, seorang pesulap mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tentu dengan latihan yang tekun, alat yang canggih, keterampilan seni yang lihai, ditambah lagi dengan bumbu kalimat simsalabim atau abrakadabra, maka biasanya akan membuat kita menjadi heran,
bingung dan berkata, kok bisa ya? Tidak masuk akal apa yang dilakukan oleh pesulap itu. Tetapi saudara, kalau kita sudah tahu rahasia di balik penyajiannya, maka kita tidak lagi terheran-heran. Dan kita akan berkata, oh ternyata begitu toh caranya. Saudara, peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dalam bacaan Injil kita dari kematian bukanlah sebuah pertunjukan sulap, tapi menyatakan mujizat kuasa Allah dan kemuliaan Allah. Di mana Allah bukan hanya menganugerahkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya, tetapi Allah juga memberikan kita kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sebuah kehidupan baru yang membawa kita menang atas kuasa dosa, sehingga dapat mempersembahkan hidup kita kepada Kristus. Sebuah kehidupan baru yang membawa kita mempunyai relasi yang baru dengan Allah, juga dengan sesama. Kehidupan baru yang mengubah kondisi kehidupan kita yang mustahil diperbaiki, yang mustahil kita hadapi, kita jalani, menjadi kondisi kehidupan yang berpengharapan dan juga berkemenangan. Kenapa keadaan hidup yang mustahil kita perbaiki dan tinggalkan itu dapat kita ubah? Karena Allah hadir menyatakan kuasanya dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Saudara, Allah terlebih dahulu menyediakan kita masa depan, kehidupan baru yang Dia rancangkan. Barulah Dia mengundang kita untuk menyambut masa depan itu, kehidupan yang baru itu, dengan meninggalkan masa yang lalu. Berbeda dengan manusia, saudara. Kalau kita meninggalkan masa lalu, kita belum tahu seperti apa masa depan yang akan kita jalani. Tetapi ketika Allah memanggil kita meninggalkan masa lalu, kehidupan yang lama, Dia terlebih dahulu sudah mempersiapkan, merancangkan kehidupan baru, masa depan yang baru di dalam kita. Sehingga saudara, dikala kita mulai meninggalkan kehidupan yang lama itu, masa lalu yang buruk itu, kita pun diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baru, masa depan yang dirancang penuh berkat oleh Tuhan. Maka tema ibadah kita pada hari ini di Paskah yang kelima ini adalah tak ada yang mustahil bagi Allah. Ini mengingatkan bukan apa yang telah kita terima, tetapi apa yang telah Tuhan kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, yang gak mungkin dapat kita lakukan, menjadi tidak mustahil karena bisa dilakukan oleh Tuhan. Sesuatu yang biasa menjadi luar biasa karena Tuhan itu hadir menyatakan kuasanya. Saudara, sebelum COVID-19 kita terbiasa mencuci tangan. Jadi membersihkan tangan itu merupakan sesuatu yang biasa saja, saudara. Tapi kenapa belakangan ini menjadi luar biasa? Karena ada sesuatu yang hadir, yaitu virus corona. Maka sama gambarannya, saudara. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sebenarnya semuanya biasa saja. Tapi akhirnya kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi luar biasa karena ada Tuhan yang hadir menolong dan menyertai kita. Maka orang yang mengatakan tak ada yang mustahil bagi Allah adalah orang yang pertama, orang yang selalu berseru dan berharap hanya kepada Allah. Ketika Lazarus sedang sakit, maka Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus. Tentu Maria dan Marta bukan hanya sekedar memberikan informasi kepada Yesus, tapi mereka datang berseru dan berharap supaya Yesus yang mengasihi mereka itu dapat segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Dengan jelas berita itu dikatakan, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Mereka betul mengakui bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan.
karena Tuhan telah berbuat sesuatu dalam kehidupan mereka. Akan tetapi Tuhan Yesus nggak segera datang, sehingga Lazarus pun meninggal. Karena ketika Maria dan Marta bertemu Yesus, mereka mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maka saudara berseru dan berharap kepada Allah, itu berarti kita tetap hidup mencari dan mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita berada dalam kondisi di ambang keputusasaan, kekecewaan, dan juga menghadapi persoalan dan pergumulan yang berat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita tidak hanya fokus kepada apa yang kita mau, tapi kita datang tetap percaya, sehingga kita mengalami kuasa Tuhan yang turut berkarya memulihkan dan menuntun kehidupan kita di dalam keadaan sesulit apapun. Nick Fujitsu dalam sebuah kesaksiannya pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu jika bukan untuk kebaikan dirimu sendiri. Maka apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan bisa menggunakan situasi apa saja untuk melatih iman kita agar semakin kuat, taat, dan percaya kepada Tuhan. Meskipun keadaan hidup kita sangat berat, kita sudah lelah dan capek, kata Nick Fujitsu, ingatlah, satu-satunya yang dapat kita miliki dan mungkin yang tersisa hanya satu, yaitu kita mempunyai Tuhan yang mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin baginya. Maka orang yang kedua yang sungguh-sungguh mengatakan tak ada mustahil bagi Allah, dia bukan hanya berseru dan berharap pada Allah, tetapi orang yang tetap melangkah dengan iman yang benar. Tetap berarti sebuah kesetiaan, keteguhan yang gak dipengaruhi atau bergantung pada kondisi. Ketika keadaan tanpa COVID-19, dia berjalan melangkah dengan iman yang benar. Terjadi COVID-19 pun tetap dia melangkah dengan iman yang benar. Ketika Yesus mengatakan kepada Maria dan Marta, saudaramu Lazarus pasti akan bangkit. Maria Marta percaya bahwa Lazarus memang akan bangkit, tapi pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Padahal yang dimasukkan oleh Yesus adalah Lazarus akan dibangkitkan dari kematian pada saat itu. Kenapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka dia mengatakan kepada Maria dan Marta, percayakah engkau akan hal ini? Iman yang benar adalah iman yang aktif, iman yang mengikuti rencana Allah, bukan rencana kita. Iman yang benar itu adalah iman yang sungguh-sungguh melakukan apa yang kita imani, apa yang Tuhan ajarkan dan teladankan dalam kehidupan kita. Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka belajar mewujudkan iman mereka dengan benar ke hadapan Tuhan. Mereka belajar menunjukkan cinta mereka kepada Tuhan dengan tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Maka sebaliknya saudara, iman yang pasif itu atau iman yang salah itu adalah iman yang selalu mencobai Tuhan, yang tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Maka saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi kita. Bukan hanya kita bisa merasakan dan menikmati hadirat Tuhan ketika berada di gedung gereja, saudara. Tapi di rumah pun kita masing-masing, tak ada yang mustahil. Kita bisa tetap merasakan Allah hadir, melawat dan juga memberkati ibadah kita bersama keluarga di rumah. Tidak ada yang mustahil. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, tetap kita bisa hidup berbagi berkat dan menyatakan kebaikan bagi sesama.
Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, masihkah kita percaya bahwa Allah tetap bertindak dan berkarya? Masihkah kita berharap dan berseru kepada Allah dan tetap melangkah dengan iman yang benar? Kita mungkin cemas, kita mungkin khawatir, kita mungkin takut. Keadaan hidup menjadi nggak nyaman, saudara. Semua orang mengalami kesusahan, baik yang punya usaha maupun yang bekerja. Perekonomian jadi lesu. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka saudara, masihkah kita percaya bahwa Allah tetap berkarya dan bertindak dalam keadaan hidup kita hari ini? Berserulah, berharaplah kepada Allah, dan melangkahlah dengan iman yang benar, sehingga kita pun tetap hadir menjadi berkat dan menyatakan kuasa Allah bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita dan membutuhkan pertolongan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat. Kalau pada saat ini saudara beribadah bersama keluarga di rumah, mari kita bergandengan tangan dan bersahati berdoa syafaat buat bangsa negara kita Indonesia. Kita berdoa. Kami percaya bahwa Allah tetap berkarya dan bertindak di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang juga kami alami di Indonesia. Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, tetap kami datang berseru dan berharap kepada Tuhan dan melangkah dengan iman yang benar, supaya kami tetap hidup berpengharapan kepadamu dan hidup kami pun tetap berbuah berkat, melakukan sesuatu yang berarti dan berguna bagi sesama. Kami percaya tidak ada mustahil ketika Engkau turut melawat, memulihkan bangsa kami dan juga keadaan di dunia ini. Ya Tuhan, kami bersahati berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, biarlah Engkau memberikan dia penghiburan di tengah-tengah duka cita yang dialami karena kehilangan ibunda yang dikasihi. Engkau juga memberikan hikmat ketika beliau memimpin bangsa ini di dalam kesabaran, kejujuran, dan juga pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat tim medis, sukarelawan yang berjuang keras untuk merawat dan mendampingi semua pasien COVID-19. Biarlah Engkau memberikan mereka perlindungan dan juga kesehatan dan kecukupan alat pelindung tim medis. Demikian pula kami berdoa buat pasien dan keluarga COVID-19. Biarlah Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa bagi semua siswa dan mahasiswa yang melakukan pembelajaran di rumah. Biarlah mereka pun tetap menikmati proses belajar mengajar dengan baik, dan mereka pun bertumbuh dalam segi pengetahuan mereka.
Dan kami juga berdoa bagi semua masyarakat Indonesia yang sungguh berjuang dengan tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, menjaga pola hidup yang sehat dalam mencegah dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang kami lakukan, setiap pemberian kasih yang kami nyatakan, supaya kami semua bukan hanya tolong menolong, tapi kami juga menyatakan cinta dan juga pertolongan Tuhan kepada sesama kami. Dan akhirnya Tuhan, biarlah kami berdoa pada saat ini untuk masing-masing kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga pribadi kami, supaya kami pun menikmati berkat penyertaan dan kuasa Tuhan. Kita berdoa secara pribadi untuk keluarga kita dan pergumulan keluarga kita. Dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah doa syafaat kami dengan doa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami murid-murid-Mu dalam doa Bapa kami yang mengatakan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah seperti yang tertera pada layar, atau mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gereja ini. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur yang telah kita siapkan untuk melandasinya dengan firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 5 yang berbunyi demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya demikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita akan berdoa sebelum kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang akan kami berikan sebagai tanda dan wujud ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan dan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, namun kami tetap mengingat berkat kebaikan dan penyertaan Tuhan di tengah keadaan kehidupan kami yang kurang menyenangkan karena pandemi virus corona COVID-19 yang juga terjadi di Indonesia. Dalam Kristus, kami bersuka cita memberikan persembahan kami. Amin. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus. Saat ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak menentu, tetapi kita harus yakin bahwa Allah selalu menjaga dan menopang hidup kita. Percayalah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang
manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Saudaraku, arahkan hatimu untuk siap hidup diubah oleh Allah. Kami berjuang menguasai hati dan pikiran kami. Jadilah sahabat Kristus yang menjadi berkat di dunia ini. Kami hidup menjadi saluran berkat bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan dalam ibadahmu di rumah bersama keluargamu pada saat ini. Tuhan selalu memberkatimu dan melindungimu dalam anugerah dan kuasa kemuliaan-Nya. Tuhan setia menjagamu dan merangkulmu dalam cinta kasih, pengharapan dan terang firman-Nya. Dan Tuhan berjanji akan selalu menyertaimu dan menolongmu agar engkau tetap hidup berpengharapan, mengalami karya dan kuasa-Nya, dan memberkati sesama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Amin.